Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang insya Allah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi yang ini, izinkan saya memperkenalkan teman saya sendiri, yaitu Mas Muhammad Hafid Al-Zauzi dan saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu sejarah dibentuknya dinasti Abbasiyah. Yang kita kenal, banyaknya konflik yang ada pada dinasti Umayyah menjadi Bani Abbasiyah maju sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sebuah misalkan kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, yang mayoritas dari Persia. Untuk alasan lainnya seperti yang pertama, A, mereka merasa diperlakukan tidak setara dengan kelompok Arab dalam hal pajak. Yang kedua, B, hilangnya kepercayaan terhadap dinasti Umayyah. Seterusnya yang C, jaminan untuk menegakkan kembali keadilan seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, apa itu dinasti Abbasiyah? Yang kita ketahui, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang hadir berlandaskan agama Islam pasca terbunuhnya Marwan Khalifah terakhir Umayyah di Fustah, Mesir pada bulan Zulhijjah tahun 132 Hijriah. Saat itulah akhirnya Daulah Bani Abbasiyah resmi berdiri. Ya, seterusnya Abdullah Al-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas sebagai pendiri. Yang kita ketahui 5 periode dinasti, yaitu menurut para sejarawan, masa pemerintah Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang periode pertama pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi, dan sampai dengan 232 Hijriah sampai 847 Masehi. Yang kedua yaitu periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi dan 334 Hijriah atau sampai dengan 945 Masehi. Dan periode yang ketiga yaitu 334 Hijriah atau 945 Masehi atau 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode keempat yaitu 447 Hijriah atau 1055 Masehi atau 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Dan periode kelima yaitu 590 Masehi Hijriah atau 1194 Masehi atau 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, ingin sedikit menambahkan bahwasanya periode dari dinasti Abbasiyah yang muncul dalam slide ini menunjukkan seberapa jauh perkembangan umat Islam, yang mana periode pertama artinya dinasti Abbasiyah menunjukkan masa keemasannya hingga keruntuhan dinasti dari Abbasiyah pada periode kelima atau periode terakhirnya. Lanjut. Baik, selanjutnya perkembangan seni pada masa dinasti Abbasiyah. Perhatian para khalifah Abbasiyah terhadap seni budaya sangat besar, yaitu mencakup syair-syair, seni musik, arsitektur, kaligrafi, dan penjilidan buku. Bidang syair yang terkenal diantaranya adalah Ibnu Muqaffa Abu Nawas, wafat pada sekitar 803 Masehi. Keturunan Persia yang hidup sejaman dengan Khalifah Harun al-Rashid dan Bashar Ibnu Bard. Pada bidang arsitektur, Khalifah Abbasiyah membangun istana-istana, masjid-masjid yang indah, dan
tempat peristirahatan bidang seni kaligrafi. Abbasiyah mencatat beberapa nama besar, diantaranya Ibnu Muqlah dan Ibnu Bawwab dan Yaqut al-Mustasim. Selanjutnya slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Hafid Al-Jauzi. Pembahasan berikutnya terkait dengan seni musik. Jadi ada sesuatu hal yang menarik untuk dikaji pada zaman dinasti Abbasiyah, yang mana mereka mengembangkan seni musik. Nah, larangan terhadap penggunaan seni musik dari para ahli fikih atau hukum agama Islam tidak begitu berpengaruh pada pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Jadi ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi dinasti Abbasiyah, yang mana mungkin pada zaman periode sebelumnya hal yang terkait dengan musik dianggap tabu atau kurang untuk diminati dan dikembangkan. Nah, hal ini pada zaman dinasti Umayyah tidak dilakukan. Nah, salah satu bukti dari minatnya dinasti Bani Abbasiyah dalam mengembangkan musik, contohnya itu pada satu riwayat disebutkan bahwa para ahli sejarah pada zaman dinasti Abbasiyah diberikan oleh Al-Mahdi, yakni berupa perlindungan kepada Syiah dari Mekah, yang mana dia mempunyai murid yang namanya Ibrahim Al-Mausili, yang merupakan penerus musik klasik setelah Syiah. Kemudian ada faktor di balik perkembangan seni yang signifikan ini, terutama di bidang musik. Nah, yang pertama, kemajuan seni pada zaman Abbasiyah dipengaruhi beberapa hal. Kemajuan tersebut disebabkan antara lain terdapat asimilasi antara bangsa Arab atau hubungan antara bahasa Arab dan etnis-etnis lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang seni. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah karena seni arsitektur yang menonjol pada masjid-masjid. Misalnya salah satu kekayaan dari seni di zaman Bani Abbasiyah adalah Masjid Agung Samarra dan Istana Ibnu Tulun. Kemudian para khalifah pada masa tersebut sangat perhatian terhadap seni musik ini sendiri. Beberapa alat musik modern ternyata ada beberapa yang berasal dari masa dinasti Abbasiyah. Misalnya al-bukah, gitar, kecapi, oud, hurdi-gurdi, instrumen musik klasik gesek, timpani, naker, serta nakerah atau alat musik tabur atau gendang. Kemudian solmasi yang dipelajari oleh para ahli musik sekarang ternyata dicetuskan pada zaman dinasti Abbasiyah, yaitu oleh Ishaq Al-Mausili yang merupakan orang dinasti Abbasiyah. Kemudian selanjutnya perkembangan dinasti Bani Abbasiyah di bidang keilmuan dan pendidikan, yaitu yang dinamakan Bait Al-Hikmah. Jadi apa itu Bait Al-Hikmah? Bait Al-Hikmah itu merupakan tempat atau sebuah perpustakaan yang menjadi pusat penterjemahan pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana lokasi dari Baitul Al-Hikmah ini berada di Baghdad. Baghdad sebagai kota yang sangat terkenal dan populer kala itu sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada zaman kegemilangan Islam atau yang disebut The Golden Age of Islam. Karena sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kemudian apa tujuan didirikannya Baitul Hikmah, semacam perpustakaan ini? Nah, jadi aktivitas yang dilakukan di perpustakaan ini berupa penerjemahan terhadap karya-karya klasik, bisa jadi karya dari luar negeri atau dari luar Baghdad kala itu, dari Yunani, Persia, Mesir, dan lain-lainnya, itu dikumpulkan menjadi satu, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, khususnya bagi umat Islam. Nah, dengan dibangunnya Baitul Al-Hikmah ini, jadi terdapat proses transfer ilmu pengetahuan yang lebih maju. Kemudian selain terjemahan, apalagi yang dilakukan di Baitul Al-Hikmah ini, terdapat juga pusat dokumentasi serta pelayanan informasi bagi masyarakat. Jadi Baitul Al-Hikmah ini sangat multifungsi karena bisa menjadi forum dari kegiatan atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas keilmuan pada masa itu. Nah, selanjutnya yang paling penting dari
Ini semua adalah hikmah yang dapat kita petik dari keilmuan dinasti Abbasiyah. Nah, yang pertama, pelajaran yang berharga yang dapat diambil dari peradaban Bani Abbasiyah adalah pentingnya literasi atau keilmuan yang melahirkan para ulama dan ilmuwan terkemuka, misalnya Al-Farabi. Jadi literasi itu penting. Kemudian yang kedua, kebebasan berpendapat ternyata diberikan seluas-luasnya bagi para mujtahid, sehingga dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing meskipun beda satu dengan yang lainnya. Sehingga apa hasilnya? Terdapat pertumbuhan pemikiran yang subur serta berkontribusi bagi peradaban Islam. Dan yang ketiga adalah proses membangun relasi atau hubungan antar sesama manusia dari berbagai kalangan individu, dari berbagai tempat dan wilayah. Semua ekspansi kekuasaan itu pada akhirnya sukses menghasilkan peradaban yang sangat kaya akan nilai-nilai keislaman. Termasuk salah satunya adalah di bidang kesenian musik yang telah saya sebutkan di atas. Kemudian presentasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kesalahannya datangnya dari kami dan kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.